Selamat datang di channel Gereja Katolik. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai Konsili Vatikan II dan Revolusi Gereja Katolik. Konsili Vatikan II adalah upaya awal Gereja Katolik dalam menerima dan menghargai keberagaman di muka bumi, termasuk perbedaan agama. Momen tersebut dibuka secara resmi pada 11 Oktober 1962. Kala itu, warga Italia membanjiri lapangan Santo Petrus Vatikan. Mereka rela berdesakan demi bisa melihat iring-iringan 2.400-an uskup yang datang dari seluruh dunia dalam rangka menghadiri Konsili Vatikan II, pertemuan yang digagas Paus Yohanes ke-23 untuk mendiskusikan kembali peranan Gereja Katolik di dunia. Monsignor John Stringskowski yang sempat diwawancara BBC menganggap Vatikan II sebagai pertemuan keagamaan terpenting pada abad ke-20. Tanpanya, Gereja Katolik hanya akan menjadi institusi yang stagnan dan tidak mampu memberikan dampak positif yang maksimal bagi umat manusia. Sidang Konsili Vatikan II selesai pada Desember 1965 dan menghasilkan 16 pedoman bagi para tokoh Katolik untuk menjalankan peran dalam kehidupan menggereja. Pedoman dirumuskan dari sidang yang diadakan setahun sekali selama 3 tahun berturut-turut dan masih diterapkan sampai hari ini. Hal-hal yang diatur diantaranya adalah makna dan peran gereja, tata ibadah, pendidikan agama, pelayanan para imam, tugas uskup dalam gereja, pembinaan iman, kerasulan awam, upaya komunikasi sosial, kebebasan beragama, dan hubungan gereja dengan agama non-Nasrani. Konsili Vatikan II melahirkan beberapa hal yang dianggap sangat berarti dalam pembaruan sistem Gereja Katolik. Pertama, penggunaan bahasa dalam perayaan Ekaristi. Sebelum Vatikan II, misa di seluruh dunia hanya boleh dibawakan dalam bahasa Latin. Hal berikutnya yang dianggap paling revolusioner adalah pandangan gereja terhadap agama lain, terutama Yahudi dan Islam. Nostra Aetate, dokumen Konsili Vatikan II yang mengatur relasi antar agama, menyebut bahwa Gereja Katolik menghargai aliran kepercayaan lain dan berniat membangun dialog dan relasi atas dasar cinta kasih. Terkait anggapan kepada kaum Yahudi, Gereja Katolik menyesali antisemitisme dan tidak menyalahkan atau membenci seluruh umat Yahudi atas kejadian pada masa lampau. Namun demikian, tidak semua orang sepakat terhadap keputusan tersebut. Huffington Post pernah mewawancarai seorang tokoh golongan Katolik tradisionalis, Bernard Valley, yang menyebut bahwa Yahudi adalah musuh gereja. Dukungan orang Yahudi terhadap keputusan Konsili Vatikan II dipandang sebagai hal yang sengaja dibuat untuk menguntungkan mereka, bukannya menguntungkan gereja. Valley akhirnya merevisi pendapatnya dengan menyatakan bahwa pihak yang menjadi musuh Gereja Katolik adalah mereka yang tidak sepakat dengan konsep keselamatan dunia akhirat.
perihal perlakuan diskriminatif institusi Gereja Katolik terhadap Yahudi memang sempat terjadi sebelum Konsili Vatikan II dan pelakunya adalah Paus sendiri. Jurnalis Vanity Fair, John Cornwell, pernah menulis naskah yang sangat komprehensif soal hubungan Paus Pius Eugenio Pacelli dengan Hitler. Artikel Hitler's Pope yang terbit pada Oktober 1999 mengisahkan perkenalan dua orang itu kala Eugenio Pacelli bertugas sebagai diplomat Vatikan di Jerman, negara Eropa Barat dengan populasi Katolik terbesar pada awal abad ke-20. Ketika Hitler baru berkuasa, ia memberi Pacelli keleluasaan dalam membuat aturan tentang peranan gereja Katolik di Jerman, salah satunya terkait institusi pendidikan. Dan itulah yang diinginkan Pacelli. Sebagai balasannya, Hitler meminta Pacelli membuat aturan yang melarang institusi Katolik terlibat atau ikut campur dalam urusan politik. Ketika Pacelli diangkat menjadi paus, ia pun diam melihat pasukan Hitler membunuh orang-orang Yahudi. Ia tidak berkutik kala ada pendeta yang dipenggal kepalanya. Ia pun tidak langsung bertindak tegas serta membuat keputusan baru kala perwakilan dari institusi Yahudi meminta bantuan kepadanya untuk membantu menghentikan kekerasan yang dilakukan Hitler. Tindakan Paus Pius bukan citra baik bagi gereja Katolik, dan Paus Yohanes ke-23 sebagai orang yang kerap menolong orang Yahudi keluar dari kesulitan hendak mengubah hal itu. Ia ingin dunia punya pandangan baru soal persepsi gereja Katolik terhadap umat Yahudi. Setelah Konsili Vatikan II disahkan, langkah konkret yang kerap dilakukan Paus terkait relasi antar agama adalah dialog. Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1978 sampai 2005 kerap melakukan dialog antar umat beragama. Dalam kunjungan keagamaannya, ia menyampaikan pesan bahwa umatnya juga butuh kasih sayang dan perhatian dari saudara-saudara non-Kristiani. Tak luput ia juga menyampaikan bahwa gereja Katolik perlu menghargai hukum Islam dan menjaga hak kaum minoritas, hak kebebasan beragama, dan hak asasi manusia. Demikianlah pembahasan mengenai Konsili Vatikan II. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.